Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syarifah Hidayatul Zahra dari program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Pada video ini saya akan menyampaikan rangkuman materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-16. Nah, materi ini mencakup banyak hal penting yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari konsep dasar pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi bangsa, hingga bagaimana kita sebagai warga negara bisa berperan aktif dalam menjaga demokrasi, penegakan hukum, dan bela negara. Tujuan dari penyampaian materi ini adalah agar kita semua bisa mengingat kembali nilai-nilai kebangsaan yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan sekaligus merefleksikan peran kita sebagai generasi muda atau Gen Z dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Mari kita mulai. Materi pertemuan pertama yaitu tentang orientasi perkuliahan. Nah, pada pertemuan pertama ini, mahasiswa diperkenalkan dengan struktur perkuliahan, capaian pembelajaran, strategi penilaian, serta urgensi dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di sini, peran pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah umum yang sangat penting dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai warga negara yang demokratis, sadar hukum, dan cinta tanah air. Mahasiswa diajak untuk melihat bahwa pendidikan kewarganegaraan atau PKN tidak hanya sekedar hafalan konsep, melainkan menjadi landasan sikap dan tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Materi pertemuan kedua yaitu tentang konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Tujuannya yaitu mahasiswa diharapkan memahami secara mendalam tentang makna, posisi, dan urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah yang strategis yang berfungsi membentuk karakter, moral, serta wawasan kebangsaan. PKN bukan hanya pelajaran tentang teori politik atau hukum, tetapi menyangkut nilai-nilai dasar yang membentuk jati diri seorang warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya. Alasan perlunya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, yaitu yang pertama, pembentukan karakter mahasiswa. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk kepribadian mahasiswa yang berkarakter kuat, beretika, dan memiliki integritas. Pendidikan formal seringkali hanya menekankan aspek kognitif saja atau pengetahuannya. Namun, pendidikan kewarganegaraan hadir untuk menanamkan nilai-nilai moral, kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan nasionalisme. Dalam era globalisasi saat ini, pendidikan karakter menjadi benteng utama untuk mencegah lunturnya jati diri bangsa. Terus, yang kedua, penguatan partisipasi demokratis. Mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa dan juga aktor penting dalam proses demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan memberikan bekal bagi mereka mampu yang mana berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam sistem demokrasi, baik sebagai pemilih dalam pemilu, penggiat masyarakat, maupun pembentuk opini publik. Tanpa pemahaman kewarganegaraan, demokrasi bisa saja disalahgunakan oleh mereka yang tidak paham esensinya. 2. Sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan kewarganegaraan. A. Sumber historis. Nah, sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu meraih kemerdekaan dengan nilai-nilai patriotisme, kebersamaan, dan pengorbanan. Nilai-nilai inilah yang diwariskan melalui pendidikan kewarganegaraan. Misalnya semangat Sumpah Pemuda saat tahun 1928 yang menekankan persatuan bangsa meski dalam keberagaman. Yang kedua, sumber sosiologis. Indonesia adalah negara yang sangat menjamuk dari segi suku, agama, budaya, dan bahasa. Pendidikan kewarganegaraan menjawab kebutuhan akan bersatu dalam keberagaman ini dengan membentuk sikap saling menghormati dan serta toleransi. Nah, tanpa kesadaran kewarganegaraan, keberagaman justru bisa menjadi sumber konflik. Terus, yang ketiga, sumber politik. Secara politik, pendidikan kewarganegaraan diperlukan untuk memperkuat kesadaran konstitusional dalam sistem ketatanegaraan. Masyarakat harus paham akan fungsi negara, lembaga-lembaga pemerintahan, hukum, serta hak dan kewajibannya dalam kehidupan politik.
Pendidikan kewarganegaraan membantu mencegah apatisme dan sikap anti pemerintah yang lahir karena ketidaktahuan. Yang ketiga, esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam membangun warga negara yang aktif. Pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi strategis dalam membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan tanggung jawab. Artinya bukan hanya jadi penonton dalam kehidupan berbangsa, tetapi terlibat secara aktif baik dalam urusan sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Mahasiswa yang mendapat pendidikan kewarganegaraan mampu diharapkan untuk memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan pedoman hidup. Terus mampu berpikir kritis terhadap berbagai persoalan bangsa seperti korupsi, diskriminasi, dan intoleransi. Yang ketiga, memiliki semangat kebangsaan yang tinggi dan rela berkontribusi untuk negeri. Terus yang terakhir, mampu melawan hoaks, radikalisme, dan paham-paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan. Nah, contoh praktik kewarganegaraan di kehidupan mahasiswa yaitu terlibat dalam organisasi kemahasiswaan seperti BEM, UKM, himpunan jurusan atau komunitas sosial, yang mana bukan sekedar tempat kumpul saja, tetapi sarana latihan menjadi warga negara yang kritis, komunikatif, dan siap berkolaborasi. Melalui organisasi, mahasiswa mampu belajar prinsip demokrasi yaitu musyawarah, kepemimpinan, dan pertanggungjawaban. Terus, yang B, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban. Contohnya, menggunakan hak suara dalam pemilu kampus, menaati peraturan akademik, menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun, menjaga fasilitas kampus, dan menghormati perbedaan pendapat. Yang C, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Pendidikan kewarganegaraan mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan seperti pengabdian masyarakat, yaitu KKN, kampanye anti korupsi, pelestarian lingkungan, dan kegiatan literasi hukum atau HAM. Selanjutnya, minggu ketiga yaitu tentang identitas nasional. Tujuan untuk pembelajaran pada minggu ketiga ini yaitu agar mahasiswa mampu menyadari betapa pentingnya identitas nasional sebagai dasar dan pilar utama dalam membangun karakter bangsa. Dalam konteks negara yang majemuk seperti Indonesia khususnya, Indonesia nasional menjadi perekat yang menyatukan berbagai kelompok suku, agama, budaya, dan bahasa agar tetap berada dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Definisi identitas nasional. Nah, identitas nasional ini adalah ciri khas atau jati diri kolektif suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Di Indonesia khususnya, identitas nasional bukan hanya sekedar simbol atau atribut saja, tapi menyatu dengan nilai-nilai luhur yang tumbuh dari sejarah perjuangan dan kebudayaan Nusantara. Unsur utama identitas nasional Indonesia antara lain seperti bahasa Indonesia, budaya lokal dan nasional, simbol negara seperti bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terus ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Selanjutnya, sumber pembentukan identitas nasional. 1. Sejarah perjuangan bangsa. Kolonialisme yang berlangsung selama ratusan tahun telah mendorong bangsa Indonesia untuk bersatu. Momentum-momentum seperti Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi 1945, dan perjuangan melawan penjajah menjadi fondasi lahirnya identitas bersama sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, budaya Nusantara. Keanekaragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke memperkaya identitas nasional. Meskipun berbeda-beda budaya, ini tetap memiliki benang merah seperti semangat gotong royong, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara harmonis. Yang kedua, pengaruh agama dan nilai lokal. Nilai-nilai kearifan lokal seperti adat istiadat, hukum, dan adat, dan nilai religius juga memperkuat karakter khas bangsa Indonesia. Pada pertemuan ketiga yaitu tentang identitas nasional, globalisasi menjadi tantangan besar karena dapat mengkikis identitas bangsa, terutama di kalangan generasi muda atau Gen Z. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memahami dan membangun kesadaran akan pentingnya menjaga simbol-simbol nasional, menghargai budaya lokal, serta menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga. Materi pertemuan keempat yaitu tentang integrasi nasional.
Nah, integrasi nasional itu adalah upaya menyatukan seluruh komponen masyarakat Indonesia agar dapat hidup harmonis, damai dalam satu kesatuan bangsa. Dalam konteks ini, mahasiswa diajak untuk menelaah berbagai faktor yang dapat memperkuat maupun melemahkan integrasi nasional. Ketimpangan sosial, konflik horizontal, dan provokasi politik dapat merusak keutuhan bangsa. Namun, melalui pendidikan yang inklusif, dialog antar budaya, serta pembangunan yang adil dan merata, integrasi nasional dapat dipertahankan. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki pemahaman agar dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang rukun dan bersatu. Materi pertemuan 5 hingga 6 yaitu tentang Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Tahu nggak sih apa itu konstitusi? Jadi, konstitusi itu adalah hukum dasar tertulis yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia memuat prinsip-prinsip dasar negara seperti kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, dan jaminan hak asasi manusia. Materi ini menuntun mahasiswa untuk memahami bagaimana konstitusi menjadi acuan dalam penyusunan perundang-undangan dan menjalankan pemerintahan. Di sini, mahasiswa diajak untuk melihat dinamika amandemen Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang mencerminkan upaya pembaruan sistem ketatanegaraan. Di akhir pembahasan, mahasiswa juga diharapkan untuk menyadari pentingnya menghormati konstitusi dan menegakkan aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, minggu ke-7 hingga ke-8 yaitu tentang harmoni kewajiban dan hak negara sebagai warga negara. Hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan satu sama lain, khususnya dalam negara demokrasi. Mahasiswa memahami bahwa sebagai warga negara, mereka memiliki hak-hak seperti kebebasan berpendapat dan pendidikan. Namun juga wajib membayar pajak, menaati hukum, dan menjaga ketertiban umum. Dalam demokrasi Pancasila, harmonisasi antara hak dan kewajiban sangat penting demi mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Melalui diskusi dan studi kasus, mahasiswa dapat mengevaluasi pelaksanaan hak dan kewajiban di Indonesia, serta mengembangkan sikap kritis terhadap ketimpangan yang terjadi saat ini. Selanjutnya tentang pertemuan minggu ke-10 hingga ke-11 yaitu tentang demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Indonesia memiliki karakter yang khas yang berbeda dari demokrasi liberal di Barat. Demokrasi Pancasila yaitu menekankan pada musyawarah yang mufakat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam perkuliahan, mahasiswa disuruh menganalisis perkembangan demokrasi di Indonesia pasca reformasi serta tantangannya yang dihadapi, yaitu seperti rendahnya partisipasi politik dan praktik korupsi. Mahasiswa diajak untuk tidak hanya memahami konsep demokrasi saja, tetapi juga berani mengambil bagian aktif sebagai warga negara dalam sistem politik yang sehat dan berintegritas. Selanjutnya yaitu materi pertemuan ke-12 yaitu tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum adalah alat untuk menciptakan keadilan. Namun dalam praktiknya hukum seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Materi ini mengajak mahasiswa untuk menganalisis penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia, seperti intervensi politik, budaya permisif, dan lemahnya pengawasan. Mahasiswa diajak untuk memahami sistem hukum nasional, lembaga penegak hukum, dan urgensi supremasi hukum. Diskusi akan menyoroti kasus-kasus hukum yang aktual, agar mahasiswa mampu berpikir kritis dan menyuarakan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu minggu ke-13 sampai ke-14 yaitu tentang wawasan Nusantara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang menyatukan seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke. Wawasan Nusantara menjadi cara pandang Indonesia dalam melihat diri dan lingkungan berdasarkan geopolitik nasional.
Materi ini mengajarkan pentingnya memandang seluruh aspek kehidupan nasional sebagai satu kesatuan yang utuh. Mahasiswa juga diajak menyadari peran strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan pentingnya menjaga wilayah kedaulatan negara dari ancaman eksternal. Implementasi wawasan Nusantara adalah dengan meningkatkan rasa persatuan, bela negara, dan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, materi terakhir yaitu materi pertemuan 15 hingga 16 yaitu tentang ketahanan nasional dan bela negara. Nah, ketahanan nasional itu adalah kondisi dinamis bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer. Materi ini membuka wawasan mahasiswa bahwa pertahanan negara tidak hanya tugas TNI saja, tetapi juga seluruh warga negara. Melalui bela negara, mahasiswa diajak untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, kesadaran hukum, dan semangat gotong royong. Diskusi mencakup aspek ketahanan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Mahasiswa juga diajak untuk merancang strategi yang konkret dalam membela negara sesuai kapasitas masing-masing, baik di dunia akademik, di sosial, maupun profesional. Nah, jadi kesimpulannya yaitu setelah kita mempelajari seluruh rangkuman dari pertemuan 1 hingga 16, saya pribadi masih menyadari bahwa mata kuliah ini bukan hanya pelengkap dalam dunia akademik saja, tetapi ternyata lebih dari itu, yang mana pendidikan kewarganegaraan adalah fondasi kesadaran berbangsa dan bernegara yang sangat dibutuhkan terutama oleh generasi muda seperti kita saat ini. Kita telah belajar bahwa identitas nasional bukan sekedar simbol, tetapi nilai yang hidup dalam diri kita sendiri, dalam bahasa yang kita pakai, budaya yang kita lestarikan, dan sikap kita dalam bermasyarakat. Kita menyadari betapa pentingnya integrasi nasional, yaitu bagaimana perbedaan menjadi kekuatan bukan alasan untuk pecah belah. Kita pun memahami bahwa konstitusi dan hukum bukan hanya dokumen formal, tetapi panduan moral dalam kehidupan bernegara. Demokrasi Pancasila mengajarkan kita bahwa kebebasan harus disertai tanggung jawab, bahwa suara rakyat tidak hanya didengar, tetapi juga diarahkan untuk kebaikan bersama. Kita belajar bahwa hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang, dan menjalankan kewajiban adalah cara terbaik untuk menuntut hak dengan bermartabat. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang saat ini, tantangan terhadap nilai-nilai kebangsaan itu banyak. Informasi bisa membentuk opini dengan sangat cepat, tetapi tanpa bekal yang sangat akurat, kita mudah terombang-ambing oleh isu, hoaks, dan bahkan ideologi asing yang bertentangan dengan nilai luhur bangsa. Karena itulah, pendidikan kewarganegaraan membekali kita semua, bukan hanya untuk tahu, tetapi untuk peduli. Bukan hanya untuk mengerti, tetapi untuk bertindak. Menjadi warga negara bukan hanya sekedar identitas hukum saja, tetapi komitmen untuk moral, untuk menjaga demokrasi, menegakkan keadilan, untuk ikut membangun bangsa dengan cara sekecil apapun itu. Sebagai mahasiswa, kita pun punya peran ganda, yang mana kita adalah penuntut ilmu sekaligus agen perubahan. Kita dituntut untuk berpikir kritis terhadap masalah bangsa, tapi juga dituntut untuk tetap cinta tanah air dan setia pada nilai-nilai Pancasila. Mari kita jadikan ilmu dari mata kuliah ini sebagai pijakan dalam bersikap, berpikir, dan bertindak. Mulailah dari diri sendiri dulu, dari hal kecil dan dari sekarang. Karena membangun Indonesia itu tidak hanya tugas para pemimpin saja, tapi juga tanggung jawab kita generasi muda atau Gen Z yang kelak akan mengisi ruang-ruang kepemimpinan di masa depan. Demikian penyampaian saya tentang rangkuman dan refleksi materi pendidikan kewarganegaraan dari pertemuan 1 hingga ke 16. Semoga tidak hanya menjadi bentuk tugas video saja, tetapi juga menjadi pengingat dan pemicu semangat kita semua untuk menjadi warga negara yang aktif, cerdas, beretika, dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.